belajar statistik. Statistik itu juga untuk survei. Jadi saya tahu gitu. Apa tuh ya, di bulan Maret membuat ramalan, entah ramalan atau pokoknya yang akan menang Pak Prabowo. Satu putaran, aku tuh sampai geruk-geruk kepala. Kok dia bisa melulu-lulu? Lah saya yang punya tentara. Saya ketua umum partai sah. Lu kok bisa ya? Oh, aku udah bilang Pak, ini direncanakan. Gitu deh. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya. Semua itu coba sadarlah hatinya, sadarlah dirinya. Pertanyaan saya, orang sekarang berbudi apa enggak? Enggak. Loh ya dong. Makanya saya bilang Polri, kamu tuh saya bikin loh. Gimana saya nggak pesan? Nah, ya kalau yang bawahan teruskan pasti, Bu saya kan terturut perintah. Kalau enggak kan kalau masih harus digeser. Kalau enggak diturunin pangkat lah. Jadi kemana budinya? Terus saja beraninya melawan rakyat. Yang takut kepala desa ngadu. Kados pundi Bu? Saya kalau orang Jawa saya Jawa juga. Kados pundi Bu? Nopo? Lah kok kados mayat? Ngata nggih polisi niku. Lah apa? Lah Bu, kok kita itu disuruh ini? Enggak dikasih duit. Udah gitu apa? Lah kok mboten kula mboten bantu. Nah ngomong oke. Saya tidak boleh ngomong. Masa saya disuruh nyobrosnya yang sono. Lah, kamu maunya nyobros yang ngendi? Kula ini pun sing mriki gitu. Terus aku ketawa, ini coblosan gandeng. Boleh Bu, boleh hak kamu. Pemilu langsung itu apa sih? Memberikan hak kepada rakyat penuh untuk boleh memilih siapa yang ingin dia pilih. Gitu. Nah ini kan udah gak jelas. Orang disuruh ini siapa ya? Ada surveyor. Aku tuh sampai mikir pintar banget karena di psikologi saya belajar statistik. Statistik itu juga untuk survei. Jadi saya tahu gitu. Apa tuh ya, di bulan Maret membuat ramalan, entah ramalan atau pokoknya yang akan menang Pak Prabowo. Satu putaran, aku tuh sampai geruk-geruk kepala. Kok dia bisa melulu-lulu? Lah saya yang punya tentara. Saya ketua umum partai sah. Lu kok bisa ya? Oh, aku udah bilang Pak, ini direncanakan. Gitu deh. Kok susah amat. Ay, gawat ya. Gawat toh. Saya baca ini aja, saya bilang gawat. Jadi baik-baik diomongin setelah reformasi karena dianggap kalau presiden terlibat lama gitu kan. Nah udah oke, kita putuskan hanya boleh 2 kali 5 tahun kalau kepilih lagi. Nah ini kok digituin gitu. Nah makanya nggak tahu nih di buku tebal ini ada nggak kayak gini-gini ya. Etika moral dan peradaban yang baik adalah modalitas kemajuan peradaban bangsa. Jangan sepelekan hal tersebut. Sejarah mencatat bagaimana ketika etika dan moral kebenaran itu hilang, diabaikan, dan hukum jauh dari keadilan, maka yang ada adalah nanti tirani kekuasaan. Nah, kalau cuma kuasa gitu doang, ya kalau udah main senjata. Watak tirani ini kini berubah bentuk menjadi otoritarianisme baru. Meskipun dibungkus dalam wajahnya yang nampak santun dan populis sekalipun. Apa yang terjadi saat ini adalah titik terendah praktek etika, moral, dan hati sanubari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum menjadi alat kekuasaan. Aparatur negara yang seharusnya netral pun disalahgunakan bagi kepentingan elektoral
Profesor Ikral Nusabakti mengatakan bahwa diperlukan, saya sampai hitungannya kayak opul. Itu kan berarti 25 tahun toh. Betul Pak? Udah gitu kan ganti-ganti toh presiden. Nah kalau presidennya Abi, nah kalau presidennya orang Abi, pusing saya. 5 kali pemilu untuk memperbaiki kerusakan demokrasi yang terjadi saat ini. Tapi saya juga cocok. Nah karena apa? Dan saya kan tadi bilang saya yang menyelesaikan BRI sampai mendapat award dari luar negeri. Karena Indonesia katanya itu bisa lepas sebagai negara pertama dalam krisis. Itu benar. Nah, gitu loh. Nah ini utang aja dari mana sih yang pintar itu kok tulis utang? Tapi kita berapa sih? Kasihan deh Mbak Ani. Ya waktu ketemu saya, Ibu kenapa sih aku disuruh jadi layu? Coba kasihan nggak? Mbak, demi bangsa dan negara Mbak, nyuwun sangat. Udah dia diem. Terus dia, aku dibilang gitu, aku pergi ke kuburan orang tua. Aku nangis geruk-geruk, nengok kok. Nanti kalau Mbak Ani, ngapain aku diomongin kayak gitu-gitu? Dan beliau dijadikan expositio libre. Nggak terus kan, ya bener no. Ya itu kan, lah tapi coba dia pikir, ayo, siapa orang yang ngerti sekarang keadaan keuangan? Boleh sebut nama ke saya nyari aja sampai pusing. Panggil Pak Pak ini saya Menteri Keuangan saya Pak Mudiono. Saya diskusi Pak Jaton dan akan dianggap kita itu zakon kabinet. Wah keren. Aku bilang, Mas tolong ini siapa yang kira-kira bisa diusulkan sebagai Menteri Keuangan. Waduh, aku udah mikir Mbak, mikir nggak? Lah kok pusing Mbak, aku ya tambah pusing loh. Kalau beliau kan ngomong jawab. Artinya apa? Kalau nggak kejadian nih, bayar utang. Ntar ya tanya aja sendiri. Tapi saya terus terang begini, gawat. Nah, terus ini Pak Sukidi itu ada. Terus menyerukan betapa bahayanya watak kekuasaan otoriter populis dengan ambisi kekuasaan yang begitu tinggi. Sampai Butet aja, aku bilang sama Mas Butet, aku main-main politik aku. Lah saiki ya perlu seniman yang main politik Pak. Sekarang iya, nah makanya dia bikin nih, saya disuruh nonton terus. Nonton terus. Apa isinya? Terus kan, ngomong saya tau kan gitu. Ini ojo nguntar negara. Sampai civil society tadinya kan bungkem pikir kita negara aku sing duit diri ya. Iya, ngomong aja gitu. Akhirnya mulai daripada ngikut bersuara. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi jangan menyerah, sama seperti saya. Yuk, ketika itu tuh ada deh sekarang dikeluarin saya sendiri ya. Saya waktu itu udah tuli itu. Kan udah anak-anak itu kan cinta. Terus udah gitu ada ngomong loh, coba ya betapa saya bangga. Anak-anak itu saya PDI. Oh kasihan deh tentara tuh pada lemes. Loh kamu tahu pada lemes makanannya yang dikasih itu basi. Oh masuk kan kita masak ya di JPP itu
kita kan masak, iya, ibu kita kan masak, boleh nggak kasih makanan ke mereka? Boleh, kenapa? Terus aku bilang, oh baik amat kamu ya, kata ibu mesti gitu, lah kita kan yang dikurung sama mereka, kali nanti ditembak, ya biarin aja, kita kasih kebaikan juga. Jadi lucu toh, udah gitu ada nih, ibu ada yang ngomong, bisa nggak beliin odol sama itu sikat gigi? Nah, ngapain lu ngurusin itu anak-anak saya pakai odol sikat gigi? Mereka kan disuruh jaga terus nggak kok. Mereka bilang belum gosok gigi, kan tahu baunya. Ini pengalaman saya sebagai ketua umum partai, tahu kenapa partai saya sendiri aja nggak kalah-kalah, karena kami itu bonding, tahu nggak? Hari ini saya diundang tumben sama si Bahlil. Yo kan HUT ini apa? Golkar. Terus saya suruh sopo yo. Tadi bukan situ toh. Saya suruh ke sampai. Oh Pak Utut. Apa ketua fraksi. Terus aku tuh mikir, aku bilang masuk, aku diundang ke Golkar, terus kok aku murang, apa cengar cengir yo? Iya, karena aku dimusuhin, sak jagat Dewa Betara, sekarang diundang, bingung aku. Iya jadi kata langsung ibu ini aja deh, apa namanya? Delegasikan. Sampai ibu mau delegasikan, nanti kalau terlalu bawah dibilang enggak ini, saya enggak apa ya, sebagai tamu enggak hormat. Kalau ketinggian nanti dipikir udah mau gabung lagi. Keren enggak? Ayo jangan diam Pak Mahfud, kasih itu gue jempol gitu loh. Gabung dapetnya apa? Presiden belum masuk gabung, udah nih. Jangan bilang nanti, nanti yang lain bilang dia datang belakangan, jadi nggak bisa dapat 2 atau 3, 1 aja deh gitu. Udah gitu dicariin yang paling jelek kamu. Ini bukan ya sedikit. Negara ini coba besok nggak kasihan nama yang memerdekakan Republik dengan jiwa raga itu. Aduh, jangan takut, itu juga manusia kok. Juga apa sih? Nggak ada deh yang bakal abadi. Aduh, iya. Nah, saya aja juga pensiun jadi presiden. Sekarang masih keren. Ini katanya udah diminta oleh seluruh ini anggota partai secara aklamasi kalau ada nanti kongres, ibu mesti jadi lagi, enak aja emangnya, cuma nggak boleh pensiun. Aku kan bilang gitu. Ini biar kedengeran. Kenapa? Karena aku juga udah ada nih berita nanti di kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di kongres juga mau diawut-awut. Saya sengaja nih supaya pada kedengeran ya. Coba kamu mau awut-awut partai saya. Itu ya yang keren apa sih ya? Tepuk tangannya. Berarti kalian saya setengah hati. Atau ada juga barangkali di sini yang 2 kaki. Ya kalau berdua ini udah tahu, tapi ya jadi bukan sebagai hanya Megawati Soekarno Putri, tapi saya berbicara sebagai anak bangsa yang telah ikut tuh berdarah-darah. Tahu kalian belum rasain berdarah-darah.
udah, soalnya nanti bikin nangis.